Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk bab 5, akidah akhlak, berhias diri dengan akhlak terpuji. Pada materi ini terdapat 4 subpokok bahasan. Yang pertama, kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, mari teguh pendirian. Ketiga, mari bersifat dermawan. Dan yang keempat, ayo tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diutus ke suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala, bahkan ayahnya menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang kelak disembah oleh kaum kafir Quraisy. Sebagai anak yang soleh dan patuh kepada orang tuanya, Nabi Ibrahim memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual berhala-berhala. Akan tetapi, dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam melepas berhala ke dalam jurang. Keteguhan hatinya memeluk keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdahulu. Ia sangat mengingkari peribadatan yang dilakukan kaumnya, yaitu menyembah berhala. Ajakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihiraukan. Suatu ketika, Nabi Ibrahim membuat siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut, yaitu ketika warga desa pergi ke perayaan hari besar, Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan, mereka terkejut karena semua berhalanya hancur. Situasi seperti ini harusnya dijadikan pelajaran bagi mereka, bahwa berhala hanya benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi sifat Tuhan. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, kaum musyrikin dengan rajanya yang bernama Namrud sangat marah. Mereka akhirnya menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak ternilai tingginya, ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan api menyala-nyala terasa dingin, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari desa oleh ayahnya sendiri. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat sedih karena keluarganya lebih memilih berhala itu dibandingkan dirinya. Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada Namrud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun
Raja itu bersikeras mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat, hai Namrud. Mendengar ucapan Nabi, Namrud hanya terdiam, tidak dapat menjawab, dan tidak mampu berbuat apapun. Walaupun begitu, Namrud tetap tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan asap yang pedih bagi dirinya dan pasukannya. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala patut kita contoh. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya. Juga ujian berat lainnya tidak membuat dirinya berkecil hati. Semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat patuh pada setiap perintahnya. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.